Terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah tuak Batak dan tradisi minum masyarakat Sumatera Utara. Ya teman, tuak adalah minuman keras tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi masyarakat di Sumatera Utara. Meskipun bagian dari budaya, namun banyak pihak yang kini menentang eksistensi tuak. Minuman tuak Batak di Sumatera Utara banyak dijumpai di daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya. Tuak dibuat dari batang kelapa atau batang aren yang kemudian diambil airnya. Dalam pengolahannya teman, tuak Batak dicampurkan dengan raru. Kemudian nira aren adalah bahan dasar pembuatan tuak. Tahu tidak teman? Dalam tradisi suku Batak, tuak adalah jamuan sekaligus sajian utama dalam setiap acara adat dan berbagai upacara adat. Dalam penelitian menyatakan, masyarakat Tapanuli Utara, khususnya Batak, memiliki anggapan jika tuak berkhasiat untuk menyehatkan tubuh. Ya, lantaran memiliki efek menghangatkan. Sejarah tuak menjadi minuman khas suku Batak hingga menjadi jamuan dalam acara adat memiliki akar yang cukup panjang. Bahkan nih temannya, ketika Marco Polo mengunjungi Sumatera di tahun 1290, dirinya mencatat jika masyarakat Batak sudah gemar minum tuak. Namun terdapat salah satu legenda Batak yang dapat menjadi rujukan mengenai tuak di Sumatera. Iya, legenda tersebut disebut sebagai legenda Bagot atau Arenga Pinata yang dipercaya sebagai pohon mistis. Diceritakan lebih lanjut teman, masyarakat suku Batak Karo sudah memanfaatkan sagu Bagot untuk membiarkan semacam ulat sagu untuk dijadikan bahan makanan. Iya, makanan yang berbahan dasar ulat asal Sumatera tersebut disebut dengan kidu-kidu dan memiliki protein sangat tinggi. Buah dari Bagot dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau yang biasa disebut kolang-kaling. Selanjutnya teman, bagian pohon Bagot yang menjadi bahan utama pembuatan tuak ada pada tangkai bunga jantan yang gagal jadi buah. Oleh para penyadap, bagian tersebut dimanfaatkan untuk diambil tetesan air. Ya, masyarakat Batak menyebut tetesan tersebut sebagai air susu Dewi Siboru. Nah teman, berikut 10 khasiat positif tuak untuk kesehatan. Yang pertama, jaga kehangatan tubuh. Iya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa tuak mengandung alkohol dan bersifat hangat. Jadi, banyak orang yang sering memanfaatkan tuak sebagai penghangat tubuh. Dikala cuaca dan suhu sangat dingin, kehangatan yang terasa akan terpancar dari dalam tubuh, sehingga badan terasa hangat dan tidak lagi kedinginan setelah minum tuak. Yang kedua, sebagai solusi sariawan. Iya, ternyata tuak memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi teman. Seperti yang diketahui secara umum,
Vitamin C merupakan unsur yang diperlukan untuk mencegah dan mengobati masalah panas dalam dan sariawan. Nah teman, dengan meminum tua, maka virus yang menyebabkan datangnya sariawan akan terbunuh oleh kandungan yang dimiliki tua. Yang ketiga, obat penenang. Ya, insomnia merupakan contoh kecil dari masalah yang memerlukan obat penenang. Lazimnya nih temannya, orang yang mengalami insomnia disebabkan oleh banyaknya pikiran yang menjadikan dirinya tidak tenang. Oleh sebab itu teman, tua dapat dijadikan sebagai opsi untuk menenangkan pikiran dan membantu mereka yang terkena insomnia. Karena tua dapat menjadi obat penenang sekaligus obat tidur. Yang keempat, penurun demam. Ya, khasiat menakjubkan dari tua adalah dapat menjadi pertolongan pertama pada demam dengan memberikan obat atau kompres. Maka cara yang satu ini akan sangat berbeda dan terasa unik. Beberapa orang percaya bahwa tua dapat menurunkan panas yang berasal dari demam. Tak hanya itu teman, tua juga akan langsung membantu menjaga dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Yang kelima, mengurangi stres. Iya, tua juga berkhasiat memberikan efek rileks, nyaman, dan tenang pada pikiran karena mengandung kombinasi dari hasil fermentasi beras atau nira. Tetapi terpenting dan harus diingat, jangan meminum tua terlalu banyak ya atau berlebihan karena bisa menyebabkan hilang kesadaran dan mabuk. Yang keenam, obat diabetes. Iya, kandungan yang dimiliki tua salah satunya adalah tidak mengandung gula yang tinggi. Meskipun tua mempunyai komposisi gula, namun dengan takaran yang pas atau dengan meminum tua secara teratur, tetapi dengan dosis yang rendah, diakui dapat membantu mereka yang mengidap diabetes dengan cara menurunkan kadar gula dalam darah. Yang ketujuh, menghilangkan sembelit. Iya, kekurangan kandungan serat pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari akan memicu terjadinya sembelit. Biasanya sembelit akan segera sirna jika teman lebih sering mengkonsumsi makanan seperti sayur dan buah. Untuk menghindari kebosanan, teman bisa sekali-sekali meminum tua untuk mengatasi permasalahan pencernaan ini. Karena sembelit dapat teratasi dengan cepat serta lancar seandainya teman rutin mengkonsumsi tua. Yang kedelapan, melancarkan sistem pencernaan. Ya, sembelit adalah contoh kecil dari permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan teman. Masih ada berbagai permasalahan pencernaan yang dapat memicu penyakit ringan maupun kronis pada tubuh. Oleh sebab itu diperlukan beberapa unsur seperti air dan serat. Sehingga teman bisa memilih tua sebagai penjaga sistem pencernaan teman. Hal ini dikarenakan tua telah mengemas kedua unsur tersebut dengan rasa khas dari tua. Yang kesembilan, untuk kelancaran ASI. Tua dapat dipercaya dapat mampu membantu keluarnya ASI. Mereka juga mempercayai bahwa nutrisi dalam produksi ASI juga bisa didukung dengan adanya tua ini. Bahkan dengan meminum tua pada masa menyusui, dianggap hal yang penting untuk menjaga kualitas ASI agar tetap baik. Yang ke-10, kesehatan tulang terjamin. Ya, khasiat terakhir dapat menjamin kesehatan tulang teman. Dalam pasca pertumbuhan, kepadatan tulang sangat diperlukan. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan terus berkurang jika tidak diberikan pasokan gizi yang pas. Kurangnya kepadatan tulang akan menyebabkan osteoporosis. Ya, kejadian tersebut dapat dicegah dengan meminum tua secara rutin, karena tua dapat membantu menjaga kepadatan tulang. Nah teman, hal tersebut karena kandungan vitamin pada tua dapat mengembalikan lagi kepadatan tulang yang rapuh.
Nah teman, itulah 10 positifnya mengkonsumsi tuah bagi kesehatan tubuh. Namun perlu diingat kembali ya, bahwa tuah harus dijadikan pilihan alternatif. Sebaiknya teman baru memilih opsi ini ketika opsi yang lebih prioritas dan lebih direkomendasikan sudah diterapkan. Dianjurkan ya, agar mengkonsumsi tuah dalam jumlah wajar. Iya, karena segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan akan memberikan dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.